הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak Karini, ya, kita hari ini boleh beribadah dengan adik-adik sekolah Minggu. Suatu sukacita yang luar biasa ya Kak Karini, walaupun kita lewat online. Ya. Baik Kak Karini, sebelum kita nyanyi, kita ajak adik-adik dulu untuk yel-yel kita. Yang pertama yaitu kita tanya dulu kabarnya. Ayo ya. Kak Karini. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, udah tahu? Oke, kita ulangi lagi ya. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke ya. Baik, karena kita sudah menyapa adik-adik sekolah Minggu, kita tanyakan kabarnya. Sudah, kita sekarang bernyanyi Kak Karini dengan lagu Apa Kabar? Tepuk tangan, kerlingkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kerlingkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 hal yang lain. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Berilah kami pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baik, adik-adik, kita masih untuk memuji Tuhan dengan lagu Kami Memuji dengan Riang. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan,
Hukum Taurat yang pertama dan artinya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Mari kita doa untuk hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita masih tetap bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini. Mari kita sama-sama membaca epistel pada minggu hari ini yang terambil dari Kejadian 12 ayat 2 yang berbunyi, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta memberkati namamu menjadi masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Mari kita ulang bersama, kita membaca dari Kejadian 12 ayat 2 yang berbunyi, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Demikianlah epistel kita di minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik, kita lagi tetap bernyanyi dengan lagu Baca Kitab Suci Kakak Rini. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Marilah kita mengakui iman pengakuan rasuli. Mari kita bersama-sama mengakuinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, kita masih tetap bernyanyi dengan lagu pujian adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik adik-adik, kita akan membacakan warta, yaitu untuk minggu depan kita tetap ibadah online di rumah kita masing-masing, ya. Kita tetap ibadah bersama dengan saudara kita, abang, kakak kita yang ada di rumah, adik-adik kita yang kecil. Kita ajak untuk duduk diam menghadap Tuhan, supaya kita tetap diberkati, supaya wabah virus corona yang melanda negara kita cepat pergi. Itulah ibadah warta yang kakak sampaikan. Kita tetap ibadah di minggu depan dengan online bersama dengan kakak sekolah minggu HKBP Cibubur. Terima kasih, shalom. Baik, kita serahkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian Dison. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu
di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu yang indah ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, Inang Pendeta dan kita semuanya, yuk kita bernyanyi dulu ya. Nyanyinya apa nih? Nah, lagunya Pelangi, Pelangi. Tahu kan semuanya? Iya. Yuk kita nyanyi ya. Begitu indah ya pelangi yang diciptakan oleh Tuhan. Siapa yang tahu kenapa ada pelangi? Ayo coba, siapa yang tahu kenapa ada pelangi? Ya ceritanya ada ya. Nah jadi pada waktu zaman Nuh ya Tuhan memberikan hukuman kepada manusia pada waktu itu. Dengan apa hukuman Tuhan? Dengan air bah. Ya, jadi sebelum air bah didatangkan untuk menghukum manusia yang berdosa,
Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat apa? Membuat bahtera. Untuk apa bahtera? Ya, supaya bahtera ini mereka masuk ke dalamnya. Semua keluarga Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan menantunya. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak siapa itu Nabi Nuh? Yuk kita nyanyi dulu lagi, sekali lagi ya. Nabi Nuh, istrinya, anak-anaknya yang masuk ke dalam bahtera. Coba kita nyanyi sekali lagi ya. Iya. Yuk kakak-kakak sekolah minggu kita nyanyi lagi. Ayo Kakak Rini. Dengan gembira ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Iya, jadi kita tahu ceritanya ya, bahwa hujan lebat turunlah dan menjadi banjir, air bah. Nah, tetapi yang selamat berapa orang adik-adik? 8 orang. Siapa aja? Nuh, istrinya, dan anaknya 3 orang beserta menantunya. Siapa yang tahu nama-nama anak Nuh? Ayo, siapa yang tahu? Iya benar. Ada nama anaknya Sem, ada Siham, dan juga Yafet. Wah, pintar-pintar ini adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, mereka masuk ke bahtera itu bersama hewan-hewan ya, yang besar, yang kecil, masuk ke bahtera itu. Coba adik-adik sekolah minggu bayangkan, apa aja itu binatang-binatang, hewan-hewan yang masuk ke bahtera, yang menjadi selamat pada waktu itu. Coba yuk kita hitung dulu apa-apa aja itu. Coba siapa yang tahu nama-nama hewannya? Ya, ada gajah, ada harimau, ada jerapah, ada banyak banget binatang-binatang. Mulai dari binatang buas, binatang peliharaan, ada ayam, ada angsa, ada sapi. Wah, banyak banget ya. Dan burung-burung di udara juga dimasukkan semuanya ke bahtera. Bahkan hewan yang kecil-kecil juga harus masuk semuanya. Ikan-ikan juga masuk semuanya. Wah, luar biasa. Berarti bahtera yang dibuat oleh Nuh itu besar banget. Ya, semua hewan bisa masuk sepasang-sepasang. Tuhan suruh supaya dimasukkan oleh Nuh ke dalam bahtera-bahtera itu. Nah, sekarang ini coba kita bayangkan, loh kenapa ada air bah itu? Tadi kan Inang Pendeta udah bilang bahwa Tuhan menghukum manusia yang berdosa. Apa sih? Kenapa mereka dihukum? Dosa apa yang sudah mereka lakukan? Ya, banyak ya dosa-dosa. Pada waktu itu dosa. Sudah ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang melakukan kekerasan.
Ya, ada yang mengejek temannya, apalagi dosa tidak menghormati orang tua, nggak mau taat sama Tuhan, nggak mau beribadah. Wah, banyak sekali dosa-dosa manusia pada waktu zaman Nuh. Tuhan marah, makanya Tuhan menghajar umat itu, didatangkan air bah. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak lihat air bah atau banjir bandang? Nanti kita lihat videonya ya. Nah, sekarang apa saja kelakuan dosa manusia itu? Tadi kan sudah kita sebut satu-satu ya. Itu dia. Nah, Tuhan sangat membenci dosa. Jadi Tuhan marah. Nah, kalau kayak gitu Tuhan itu pemarah ya? Kalau gitu Tuhan itu kejam ya? Enggak. Jadi Tuhan menghukum manusia itu supaya manusia itu lagi akan lahir manusia yang baru. Jadi dengan cara Allah menghukum manusia dengan air bah, akan lahir nanti manusia yang baru dari keturunan Nuh dan anak-anaknya. Nah, luar biasa ya. Nah, disinilah ketika air bah itu sudah surut, ya, maka datanglah firman Tuhan kepada Nuh. Nuh, aku akan membuat perjanjianku kepada bumi ini. Aku tidak akan lagi menghukum bumi ini dengan air bah. Disitulah
kasih Tuhan, itulah cinta Tuhan. Supaya manusia selamat, bumi juga selamat. Hewan-hewan semuanya bisa berkembang dengan baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi di dalam ayat Alkitab kita memang dikatakan, aku akan menaruh busurku di langit sebagai tanda perjanjian antara aku dengan bumi, dengan orang, dengan manusia yang ada di dalam bumi itu. Nah, jadi rupanya Tuhan membuat tanda. Kalau dikatakan itu busur, ya, dalam bahasa Ibraninya itu ya, bahasa Indonesia diterjemahkan itu dengan kata pelangi. Itu dia tadi, makanya kita menyanyi kan, pelangi, pelangi ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Kristus, coba kita bayangkan. Sekarang ini kan tidak ada lagi air bah. Tuhan sudah berjanji. Tapi kenapa ada terjadi banjir di mana-mana? Coba nih Nang Pendeta mau tanya. Ayo, siapa yang pernah kebanjiran rumahnya? Atau kebanjiran rumah opungnya? Mungkin rumah namborunya, mungkin rumah temennya di tempat yang lain di luar Cibubur ini. Pasti ya ada yang kebanjiran. Pernah nggak mendengar ada tsunami? Wah, pernah. Terjadi di Banda Aceh dulu ya, itu tsunami. Terakhir ini juga ada tsunami di mana-mana, luar biasa. Nah, kenapa itu terjadi, Nang Pendeta? Itu semuanya adalah karena tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Padahal Tuhan sudah berjanji tidak akan ada air bah, tetapi masih ada banjir karena ulah manusia, ulah dosa yang kita lakukan. Kenapa terjadi banjir? Ayo, siapa yang tahu nih? Kenapa terjadi banjir? Ayo. Karena buang sampah sembarangan, di kali orang banyak buang sampah, di sungai, di laut juga buang sampah, ada minyak yang bocor yang dibawa oleh kapal jadi tercemar. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membakar hutan. Akhirnya hutan jadi gundul. Kalau hutan sudah gundul jadi bagaimana? Pasti akan terjadi erosi. Maka daerah-daerah yang ada bukit-bukit, ada pegunungan akan longsor. Nah, itu dia akibatnya kalau tidak menjaga kelestarian lingkungan. Padahal Tuhan sudah memberikan tanda perjanjian supaya tidak ada air bah. Artinya adalah bukan hanya Allah saja yang memberikan tanda itu, tetapi kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia, harus bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Nah, ini dia ya. Maka apalagi sekarang ini kita menghadapi apa itu namanya itu, si corona itu. Ada di sini yang namanya corona. Oh, mungkin ada juga yang lahir adiknya dibuat namanya si corona ya. Oh, luar biasa, supaya ingat bahwa itu di zaman pandemi corona. Ada saja loh adik-adik sekolah minggu yang membuat nama anaknya si corona, si covid ya, si pandemi. Oh, macam-macam itu namanya itu. Nah, kenapa ini terjadi? Itu adalah karena kejahatan manusia ya. Maka dalam situasi corona ini kita harus bisa jaga diri. Kan ada protokol kesehatan. Siapa yang tahu nih protokol kesehatan? Yang pertama apa katanya? Harus pakai masker. Kemana aja, mau keluar, mau belanja temanin mama, ke pasar atau ke warung. Pokoknya kalau keluar rumah harus pakai masker. Yang kedua apa? Sering cuci tangan, bersih-bersih pakai sabun.
Nah, kemudian kalau dari luar harus cepat-cepat ganti pakaiannya, mandi. Langsung suruh mama cuci pakaiannya, bersih-bersih semuanya. Harus tidur yang cukup, makanannya harus yang teratur, tidur siang teratur, minum vitamin, minum susu. Supaya apa? Supaya imun kita kuat. Jadi si corona tidak bisa deh menghampiri hidup kita. Nah, oleh karena itu ini dia. Jadi kita harus bisa menjaga kebersihan. Lingkungan kita harus kita jaga. Jangan buang masker yang sudah tidak terpakai sembarangan saja. Ya, tapi harus kita jaga lingkungan kita, bersih lingkungan kita, jaga kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Maka yang terakhir harus kita ingat bahwa pelangi yang sudah Tuhan berikan itulah tanda kasih cinta Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari air bah, dari bencana alam. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Kristus, pelangi itu berwarna-warni ya, indah sekali. Sekarang coba bagaimana hidupmu supaya seperti pelangi, warnai hidupmu. Ya, artinya kau harus berbahagia, harus taat pada Tuhan, hormat pada orang tua dan lakukan pekerjaanmu, rajin belajar. Nah, pelangi ini juga adalah tanda bahwa Yesus sudah mewarnai hidup kita. Pelangi itu juga adalah tanda bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ingat pelangi, ingat Yesus yang sudah memberikan kehidupan kita penuh warna, penuh kebahagiaan. Ada amin? Amin. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Kristus, terima kasih akan kasih-Mu yang sudah memberikan pelangi bagi kami sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan bumi ini, dengan kami manusia, supaya tidak lagi terjadi air bah. Dan berilah kami hati yang penuh dengan pertobatan, agar kami dapat mengingat Tuhan dan mengingat tanda perjanjian pelangi kasih Tuhan. Melalui Kristus Tuhan kami yang adalah juga memberikan pelangi dalam kehidupan kami, yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, supaya kami tidak menerima hukuman kekal, tetapi kami menerima kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia padamu, taat padamu, menghormati orang tua, rajin belajar, rajin melakukan tugas-tugas kami, supaya kami boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, pelangi kasih Tuhan selalu ada bersama kami, menyertai hidup kami, memelihara hidup kami, dan memberikan masa depan yang terbaik. Engkau sembuhkan Tuhan teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, supaya dia memperoleh kesembuhan dan sukacita. Berkati orang tua kami supaya mereka bersukacita untuk memberikan kebutuhan kami, dan kami boleh melanjutkan masa depan kami ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, di mana Tuhan menciptakan segala-galanya, tapi Tuhan juga memberikan segala konsekuensi buat kita yang tidak menepatinya. Sekarang kita nyanyikan kembali lagu yang tadi dibawakan firman, yaitu Nabi Nuh. Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya,
Kita berdoa, doa persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.